sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Kaislasi sebagai guru penggerak, yaitu sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk itu, mari nanti kita dengarkan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan seterusnya nanti adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Kaislasi sebagai guru penggerak di lingkungan SD TTC Danoi. Pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Disa. Atas nama Ibu Kurnia Suryani Lasek. Jadi Ibu Kurnia Suryani Lasek sedang sudah masuk ke modul 1.4, yaitu budaya positif. Dan tentunya dalam pembelajaran modul ini ada tugas tersendiri, yaitu pelaksanaan sosialisasi tentang budaya positif ini di sekolah masing-masing. Nah, jadi oleh sebab itu kita bersyukur bahwa pada saat ini kita ada sosialisasi tentang budaya positif, dan sekaligus ini berbagi ilmu pengetahuan kepada Bapak dan Ibu. Ya, tentunya ada kaitannya nanti ini ke depan dalam rangka pelaksanaan kurikulum yang baru, implementasi kurikulum Merdeka. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kami mengajak kita semua untuk mengikuti acara kegiatan sosialisasi pada hari ini, dan kita harapkan bisa kita ikuti dari awal sampai selesai. Jadi langsung saja Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Kurnia Suryani Lasek untuk menyampaikan sosialisasi. Kepada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya kami mau menyapa kita semua dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Yahobu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru pendidikan yang telah hadir pada saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya, sehingga Tuhan memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ruangan yang sederhana ini. Tentunya pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas pada hari ini, yang merupakan bagian dari program pelatihan calon guru penggerak angkatan 7, terkhusus dalam mensosialisasikan budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Dan tentunya pertama sekali juga saya mengucapkan terima kasih atas keringanan langkah Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini untuk bisa mengikuti sosialisasi tentang budaya positif ini pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kami melanjutkan dari penyampaian materi kita pada siang hari ini, sebelumnya kami mohon maaf nantinya jika banyak kekurangan kelemahan kami dalam penyampaiannya. Pertama sekali perkenalkan, nama saya Kurnia Suryani Lasek sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Gunung Sitoli dan mengajar di SD TTC Danoi, Gunung Sitoli, Danoi, Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini,
saya akan memaparkan tentang budaya positif. Dan sebelumnya, supaya suasana kita tidak begitu kaku, kami mau menyapa kita dulu. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana kalau kita jawab luar biasa? Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Semangatnya bagaimana? Luar biasa. Juga luar biasa. Baik, kita pakai satu slogan. Kalau saya mengatakan SDTTLC, kita jawab juga luar biasa. SDTTLC, luar biasa. Sekali lagi SDTTLC, luar biasa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pada siang hari ini, meskipun suasana sudah menjelang siang, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi dari kami. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan judulnya dulu, budaya positif, tentunya kata ini sering kita dengar. Nah, sebelum saya memaparkan sebagian dari budaya positif ini, saya meminta kesediaan di antara Bapak Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan sedikit dulu apa itu budaya positif. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Kami mempersilakan Bapak Jebua untuk menyampaikannya. Budaya positif itu adalah kebiasaan atau adat istiadat di suatu daerah tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ibu. Betul sekali Bapak Ibu bahwa budaya positif itu adalah berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bersama bahwa pentingnya kebiasaan-kebiasaan baik itu dilakukan. Mengapa kebiasaan baik itu perlu dilakukan? Agar tercipta suatu karakter. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menjadi sebuah karakter. Nantinya setelah menjadi sebuah karakter, maka akan tumbuh menjadi suatu budaya positif. Nah, kalau dalam suatu lingkungan sudah tercipta budaya positif, tentu yang merasakan manfaatnya adalah seluruh warga sekolah tersebut atau seluruh warga masyarakat tersebut. Kenapa? Kalau sudah ada budaya positif, maka akan tercipta rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Apalagi dengan peserta didik kita, jika kita sudah menciptakan suatu budaya positif di sekolah kita, di kelas kita, maka rasa aman itu akan tercipta kepada anak-anak kita. Tentunya di saat anak-anak kita semua sudah memiliki rasa aman, nyaman, rasa menyenangkan, maka pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, inilah yang akan kami paparkan pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, pada konsep inti budaya positif ini nantinya ada beberapa hal materi yang akan disampaikan, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, perubahan paradigma belajar, dan kebutuhan dasar manusia. Kami mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kalau kita selama ini mengajar di dalam kelas, biasanya yang mendominasi dalam pembelajaran adalah guru. Kita tidak bisa memungkiri. Nah, pada dalam hal ini itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Tetapi mulai saat ini mari kita mengubah sebuah paradigma atau pemandangan kita bahwa pembelajaran yang diwajibkan pada masa sekarang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan
merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya dan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah kita pada saat ini, yaitu pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya kita Bapak Ibu guru tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Tentunya yaitu poin-poinnya ada pada hal-hal berikutnya nanti pada slide berikutnya. Mungkin beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, mari saat ini kami mengajak kita semua untuk melakukan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, apa maksudnya ini? Tentunya kebutuhan anak kita kelas 1 berbeda dengan anak yang kelas 6. Dari situ kita sebagai Bapak Ibu guru menyesuaikan bagaimana metode kita di dalam membelajarkan peserta didik kita. Nah, kemudian belum lagi faktor-faktor lain. Kebutuhan anak berbeda-beda. Anak yang berada di lingkungan dataran rendah tentu berbeda kehidupan dengan anak-anak yang berasal dari dataran tinggi. Ini sangat mempengaruhi nantinya pola tingkah laku peserta didik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengubah cara mengajar kita sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, dalam hal ini yang mengontrol ini adalah kita Bapak Ibu guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sudah sering kita lakukan dalam pembelajaran setiap hari. Kita sering, semua aturan itu berasal dari kita. Nah, kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Kadang-kadang selama ini kita beranggapan kalau kita memberikan hadiah kepada anak-anak, maka itu sudah akan memberikan dampak yang positif. Yang sebenarnya tidak selamanya. Karena kadang-kadang penguatan atau penghargaan yang kita berikan itu dapat juga menjadi kemunduran bagi anak-anak yang tidak mendapatkannya. Miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Kadang tidak sengaja dalam pembelajaran kita ada kelakuan siswa di kelas kita. Langsung dengan spontan kita memarahi, besar suara atau dengan gaya verbal yang lain. Nah, dalam pembelajaran ini katakan bahwa itu sangat mengganggu, itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tidak kita bisa pungkiri ini Bapak Ibu. Kita sering memaksa siswa kita. Memang tujuan kita adalah untuk kebaikan mereka. Nah, selanjutnya kita mengubah dari miskonsepsi tadi, kita mengubah paradigma atau pemikiran kita dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada beberapa hal di atas. Yang pertama, kalau stimulus respon, kita katakan bahwa kebutuhan kita itu semua sama. Kebutuhan peserta didik itu sama. Nah, dengan teori kontrol, maka kebutuhan itu berbeda. Inilah yang harus kita pahami mulai dari sekarang. Selanjutnya, stimulus respon melihat semua orang melihat hal yang sama. Seakan-akan kita itu memiliki pemikiran yang sama. Dan sebenarnya pada teori kontrol,
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karakter yang berbeda-beda. Begitu juga dengan siswa kita, memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita mulai memahami mereka, bagaimana karakter dari peserta didik kita. Yang ketiga, dalam stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering terjadi. Kita seakan-akan menganggap pemikiran kita itu sama dengan orang lain. Tetapi kita mengubah kembali menjadi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Kita memahami mereka. Anak ini sifatnya seperti ini karena dia berasal dari keluarga ini. Nah, itu kita perlu memahaminya. Nah, selanjutnya dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, maksudnya di sini, makanya nanti kalau ada siswa kita langsung kita marahi, maka itu kita menganggap sebagai stimulus respon kita tanpa kita sadari. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus mengkaji kenapa anak tersebut tadi berbuat perilaku seperti itu. Pasti ada penyebabnya. Kita Bapak Ibu Guru mencari mengapa. Tentu kalau nanti kita sudah mendapatkan penyebabnya, maka kita Bapak Ibu Guru mencari bagaimana solusinya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini sering terjadi dalam stimulus respon kita. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya hanya diri kita, hanya diri anak tersebut yang bisa nantinya mengatur dirinya. Kita sebagai guru itu hanya mengarahkan. Nah, tapi munculnya kesadaran dalam diri anak itu dimulai dalam dirinya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita memaksa. Tetapi dalam berbahaya dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dengan kita mendekati anak tadi, maka kita bisa menemukan suatu solusi bersama dengan anak tersebut. Ini namanya kolaborasi. Adanya konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita membuka jalan keluar bagi peserta didik kita kalau mempunyai masalah. Kita jadi membuka jalan buat mereka. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah. Ini sering terjadi. Gimana ya? Udahlah, anak itu kan udah seperti itu. Mungkin dia seperti itu. Nah, itu dalam stimulus respon kita. Tetapi kita harus mengubah. Kita harus menggunakan teori kontrol, yaitu berpikir menang-menang. Kita guru dapat menang dan siswa kita menang. Artinya anak itu bisa keluar dari masalah mereka. Nah, setelah kita Bapak Ibu Guru mengubah paradigma tadi, maka barulah kita bisa melaksanakan yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif, pengertian dari disiplin ini biasanya kalau dulu kita beranggapan bahwa disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, peraturan. Tetapi disiplin yang sebenarnya artinya adalah suatu proses pembelajaran. Pembelajaran bagi peserta didik tersebut suatu proses yang kita bentuk, yang kita berikan kepada peserta didik kita sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, apa tujuan pelaksanaan disiplin tersebut? Yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan hukuman. Dengan kita memberikan pembelajaran tentang disiplin nanti kepada siswa kita, maka timbullah kesadaran kepada siswa-siswi kita. Tanpa imbalan mereka sudah melaksanakan dengan baik. Tanpa hukuman juga mereka sudah sadar melaksanakannya dengan baik. Nah, itulah tujuan dari disiplin positif ini. Selanjutnya, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik
yang disiplin tersebut. Nah, apa saja nilai-nilai disiplin yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita disebut dengan istilah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya berlaku di seluruh dunia pun berlaku. Namanya universal. Nah, beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah tugas kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, berakhlak mulia. Tentu apa saja contoh akhlak mulia? Menyapa guru-guru di saat bertemu. Nah, itu contoh penerapan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mandiri. Nah, kalau mandiri ya dalam mengerjakan tugas setiap hari, maka kita harus mempunyai cara tertentu supaya siswa kita itu tertanam dalam dirinya sikap kemandirian. Berikutnya, berkebinekaan global, artinya saling menghargai satu dengan yang lain. Karena kita di Indonesia ini memiliki semua yang bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juang. Bergotong royong, artinya siswa kita itu mau bekerja sama dengan temannya. Selanjutnya, kreatif, memiliki ide-ide dalam mengembangkan suatu gagasan baru. Nah, itu menurut profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dari organisasi IBO, Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikan di sana adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari institusi keterampilan hidup, apa saja nilai kebijakan yang terdapat di sana adalah dapat dipercaya, lurus hati. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah contoh-contoh nilai kebajikan yang dapat kita terapkan kepada peserta didik kita. Nantinya kalau nilai-nilai kebajikan ini dapat diterapkan dengan baik, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Selanjutnya, tentunya kita tidak dapat memungkiri manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ini benar. Kita pergi bekerja setiap hari di sekolah, tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Di samping juga mendapatkan kepuasan di dalam menjadi pengajar yang baik untuk peserta didik kita. Tetapi tujuan utama dulu untuk memenuhi kebutuhan. Tidak mungkin kita ini datang setiap hari tanpa tujuan sekolah ini. Nah, kebutuhan manusia itu digolongkan dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mengapa manusia di dunia ini capek-capek bekerja setiap hari? Tujuan utama adalah untuk bertahan hidup. Untuk dapat bertahan hidup, maka apa yang perlu dipenuhi? Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kalau kita sakit, maka kita berobat. Begitu juga dengan peserta didik kita. Dia membutuhkan yang pertama ini adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana itu kasih sayang dan rasa diterima? Yaitu diterima, dipedulikan, dilindungi,
kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nanti kita Bapak Ibu guru jangan heran, kenapa di dalam kelas itu kadang-kadang anak kita ada yang cari-cari perhatian dengan kita. Nah, ini buktinya bahwa dia membutuhkan sebuah kasih sayang. Nah, kalau anak-anak yang dewasa di kelas tinggi, dia ingin sekali diperhatikan. Jadi ini adalah kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga adalah kesenangan, bermain. Anak-anak kelas rendah biasanya suka bermain. Jadi Bapak Ibu guru, kalau kelas rendah, biasanya kita capek menegur mereka. Tapi bagaimana? Kita tidak bisa pungkiri, ini sudah kebutuhan manusia. Dia butuh kesenangan, bermain, humor. Seperti kita kalau kita juga bercanda, itu buktinya kita manusia memiliki kebutuhan kesenangan, tertawa, antusiasme. Kemudian kebebasan, mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, Bapak Ibu guru pasti pernah lihat di antara siswa kita ini, kalau ada tugas sering mengatakan saya bu. Kalau dia tidak dikasih, kadang dia sudah patah semangat, tidak mau lagi memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena kebutuhan tadi, penguasaan. Dia mau jadi yang berkuasa pada saat tampil misalnya. Nah, jadi 5 hal inilah yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di saat nantinya kelima, kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, maka timbullah masalah. Nah, motivasi perilaku. Kalau tadi ada kebutuhan, tentunya juga setiap sikap dan tindakan kita memiliki motivasi. Ada 3 yang menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau kita Bapak Ibu guru kan sering ini, nanti kan kalau saya berbuat seperti ini tidak enak sama kawan saya. Nah, itu namanya menghindari ketidaknyamanan. Nah, siswa kita juga memiliki pemikiran seperti itu. Saya tidak mau seperti ini. Nanti Bapak Ibu guru bisa memarahi saya, bisa menghukum saya. Jadi itu makanya dia berbuat sesuatu, kelakuan tersebut, perilaku yang tersebut dia buat supaya menghindari ketidaknyamanan. Besok saya harus, contohnya ini bagi peserta didik kita, besok saya pergi ke sekolah, saya harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru supaya saya tidak dapat hukuman. Itu motivasinya. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan dari Bapak Ibu gurunya. Kedua, perilaku itu juga menjadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi. Nah, nanti kan kalau saya sudah mengerjakan tugas, saya dapat nilai 100. Jadi itu sudah penghargaan. Nah, nanti suatu saat seperti ini, kalau tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan, dia bisa kecewa. Nah, inilah motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya, ada contoh ini, ada kesadaran dalam diri siswa kita itu mengatakan, tadi di sekolah hari ini ada PR. Besok, hari ini saya harus mengerjakannya. Sehingga besok saya pergi ke sekolah, tugas saya sudah selesai, dan saya bisa memahami pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi dia bukan mengharapkan pujian, dia juga bukan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tapi benar-benar adanya kesadaran di dalam dirinya. Nah, ketiga faktor motivasi perilaku manusia ini, 2 hal ini, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman,
Dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu merupakan faktor dari luar, pengaruhnya dari luar, atau dikatakan dengan motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang satu hal di sebelahnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu adalah motivasi dari dalam atau intrinsik. Maka yang kita harapkan kepada peserta didik kita adalah poin yang ketiga, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa kita. Nah, tadi kebutuhan masuk motivasi. Nah, tentunya jika suatu disiplin tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, terjadi suatu pelanggaran, tentu ada 3 hal yang terjadi. Apa itu? Yang pertama, hukuman. Anak-anak melanggar apa yang sudah kita tetapkan, maka apa yang terjadi? Kita akan memberikan hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Kami mulai dari poin pertama, hukuman. Hukuman biasanya kita memberikan tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, mungkin ini kita sudah bisa membayangkan Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita di kelas kalau kita sudah memberikan hukuman. Kejadiannya tiba-tiba, pasti tidak kita pikirkan. Yang penting ada pelanggaran dari peserta didik kita, langsung tanpa rencana kita langsung respon. Itulah hukum. Murid tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu. Dia belum membayangkan sebelumnya, nanti saya dimarahi ibu guru. Inilah hukuman. Selanjutnya bersifat satu arah. Artinya kita hukum yang akan memberikan hukuman kepada peserta didik kita tersebut. Keempat, hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu bermacam-macam. Nah, misalnya kalau siswa kita tidak siap PR-nya, apa hukuman yang kita berikan? Kadang-kadang mungkin kalau saat ini tidak terjadi. Kalau masa dulu itu bisa dikeluarkan. Ya silakan Bu. Nah, inilah hukuman. Nah, hukuman ini sangat tidak baik bagi peserta didik kita. Dapat mengakibatkan anak tersebut tidak semangat lagi untuk belajar. Kedua, bentuk konsekuensi. Konsekuensi artinya terencana, sesuai aturan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru yang selalu memonitor guru. Apa contoh konsekuensi ini? Nah, contohnya kalau anak kita dapatkan terlambat datang ke sekolah. Nah, biasanya itu kita menyuruh mereka mengumpulkan sampah setelah selesai APR. Itu adalah salah satu contoh bentuk konsekuensi. Kalau tadi hukuman misalnya dia terlambat kita suruh mencuci WC, maka itu sudah bentuk hukuman. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini bagi saya juga merupakan istilah baru setelah mengikuti pelatihan di calon guru penggerak, yaitu restitusi. Artinya kita Bapak Ibu guru wajib menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita tidak boleh memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi yang diharapkan adalah restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti bagaimana tahapnya akan ada pada slide selanjutnya. Nah, di saat kita memberikan ketiga hal tadi kepada peserta didik kita, baik itu berupa hukuman atau konsekuensi atau restitusi, maka kita sudah memegang 5 posisi kontrol guru. Apa posisi itu? Yang pertama, penghukum. Nah, tentunya penghukum kita sudah membayangkan bagaimana itu kalau penghukum suaranya besar. Budi, kamu kenapa
yang tinggi, itu kita sudah menghukum. Apalagi kalau sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat anak tersebut jadi tersudut, tidak termotivasi lagi. Nah, itu teori kontrol yang pertama adalah posisi kontrol guru yang pertama yang sering terjadi adalah penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau membuat merasa bersalah, wah, kamu ini ya sudah tidak mengerjakan tugas lagi, masih mau lagi bermain-main di belakang. Sehingga anak terkejut, kaget di saat kita mengatakan hal itu kepadanya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, jangan seperti itu. Nanti saya dimarahi sama bapak kepala sekolah. Kita pernah berkata-kata seperti itu. Pemantau. Nah, kalau pemantau, kita melihat dari jauh. Lalu kita tidak menegur, lalu kita mengucapkan kata, kenapa tadi kamu melakukan hal tersebut? Dan posisi yang kelima adalah manajer. Manajer ini disinilah berlaku nanti yang dikatakan restitusi. Anak berbuat kesalahan, kita memanggil anak tersebut. Kita menanyakan, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Dan kita harus mencari solusi bagaimana penyelesaiannya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tersebut yaitu contoh kasus ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hal ini pernah terjadi di sekolah kita. Setiap hari Senin masih kita menemukan anak-anak kita yang tidak berpakaian lengkap. Nah, kalau kita posisi sebagai penghukum, maka contoh yang dapat kita lakukan di sana adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi di sekolah kita tidak pernah dilakukan. Tapi ini adalah posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, kalimat yang kita gunakan adalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak kita. Nah, di saat kita menggunakan kalimat yang seperti itu, maka kita sudah berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, kontrol yang ketiga, sebagai teman. Nah, apa kalimat yang kita gunakan kalau kita sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman. Selanjutnya, kalau posisi pemantau, kita mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Di sini kita sebagai pemantau. Nah, dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Bagaimana seorang manajer itu dalam mengontrol murid atau siswa, yaitu kita menanyakan kepada peserta didik kita itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sehingga terjadi tadi kolaborasi dan kita menciptakan satu konsensus untuk menciptakan sebuah solusi. Nah, ini masih posisi kontrol guru, penghukum. Kamu tidak benar melakukannya. Kata-kata yang seperti ini kita pasti pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kita langsung memarahi. Itulah penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itulah kata-kata yang akan kita keluarkan jika kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman, ayolah, lakukanlah demi bapak atau ibu. Ibu ya, kalau pemantau, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita sudah mengetahui di mana posisi kita selama ini dalam posisi kontrol guru. Apakah kita sering menghadapi siswa kita dengan sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Nah, pada
pada pembelajaran atau penyampaian pemahaman pada saat ini, sesuai juga dengan yang disampaikan kepada kami pada pelatihan, kita Bapak Ibu guru diharapkan dalam mengatasi berbagai kasus anak atau masalah anak, kita harus berada pada posisi sebagai manajer, sehingga akan menciptakan rasa aman, nyaman, menyenangkan kepada siswa kita, sehingga nantinya anak itu dapat belajar mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Nah, karena pengaruh penghukum, pembuat merasa bersalah, memiliki jangka panjang. Kalau kita pernah memarahi anak dengan kata-kata yang kurang baik, itu akan tertanam di memori. Sampai mati pun dia tidak akan pernah lupa. Nah, jadi tidak apa-apa kalau kata-kata kita itu berupa motivasi. Tapi kalau sampai kata-kata penghinaan contohnya, meremehkan, maka itu akan berbekas dalam ingatan peserta didik. Nah, untuk menghindari berbagai masalah tadi, maka perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan dulu, saya mau menanyakan kepada kita dulu slogan tadi, STTLC. Luar biasa. Sekali lagi, STTLC. Luar biasa. Ya, kenapa? Karena kami melihat situasi sudah mulai siang. Nah, supaya juga kita tidak begitu terganggu ya, karena situasinya. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Biasanya apa alasan kita menggunakan helm kalau membawa sepeda motor? Siapa bisa memberikan pendapat? Ya, dari Ibu Harefa silakan Bu. Untuk melindungi kepala kita dari kecelakaan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih jawabannya yang bagus sekali. Ada satu lagi yang bisa memberikan pendapat selain yang sudah disampaikan oleh Ibu Harefa tadi? Selain untuk melindungi, apa alasan lain? Ya Pak, ya Bu. Mengikuti peraturan lalu Silakan. mengikuti peraturan lalu lintas. Baik, terima kasih untuk jawaban Ibu berdua, baik Ibu Harefa maupun Ibu Bate. Baik, yang pertama, jawaban dari Ibu Harefa mengatakan tadi untuk keselamatan. Dan yang kedua adalah peraturan. Nah, peraturan tentu supaya kita tidak ditilang. Nah, baik Bapak Ibu, dari dua jawaban sama-sama benar. Tetapi keselamatan, alasan keselamatan itu membuktikan bahwa sudah muncul dari dalam diri kita kesadaran bahwa kita ingin selamat. Nah, kalau peraturan itu faktor dari luar, dan itu namanya ekstrinsik tadi. Nah, kadang-kadang kalau faktor ekstrinsik bisa saja saya kan tidak jauh-jauh bawa motor. Nah, udahlah, saya tidak pakai helm dulu. Nah, jadi itu terpengaruh dari ekstrinsik. Atau ada polisi baru pasang helm, sudah tidak ada polisi baru buka. Jadi itu pengaruh dari luar. Tetapi yang diharapkan di sini adalah faktor dari dalam diri, kesadaran diri. Makanya dikatakan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena keyakinan itu berasal dari dalam diri anak-anak nantinya, dari dalam diri kita atau dari dalam diri peserta didik kita. Sedangkan peraturan berasal dari luar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk meminimalis atau untuk membentuk budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada peserta didik kita, maka hal yang kita lakukan adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Ini nanti menjadi tugas kita di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau di kelas kami sudah mulai membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kenapa?
keyakinan kelas ini nanti membantu anak-anak kita memiliki faktor dari dalam dirinya untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai universal tadi. Nah, bagaimana cara membentuk sebuah keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat abstrak. Artinya, kalimat-kalimat yang kita gunakan tidak menggunakan kalimat negatif, tapi kalimat positif. Misalnya kan, kalau membentuk nanti Bapak Ibu guru membentuk keyakinan kelasnya, maka jangan menggunakan kata misalnya jangan membuang sampah di lantai. Kata jangan kita hindari. Tapi kita menggunakan kata-kata positif. Buanglah sampah pada tempatnya, atau lebih abstraknya lagi, menjaga, lebih globalnya lagi adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, dilarang. Nah, jadi kata-kata yang seperti itu kita hindari. Nah, selanjutnya berupa pernyataan-pernyataan universal itu tadi. Beriman. Nah, apalagi nilai kebajikan tadi yang sudah ada pada tahap sebelumnya tadi adalah peduli, rasa hormat. Nah, jadi bersifat universal. Nah, pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, sesuai dengan materi yang sudah diberikan kepada kami, kalau keyakinan kelas itu 3 sampai 7 buah saja, sehingga mudah diingat. Nah, ini nantinya mari kita Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Karena ini sangat membantu anak-anak kita dalam membina kebiasaan-kebiasaan baik mereka, sehingga nanti akan tercipta budaya positif. Nah, selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuaikan dengan keadaan kelas. Beda keyakinan kelas 1 dengan kelas 3, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Cara pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu menyiapkan di papan tulis kertas manila, lalu membagikan kertas kecil kepada peserta didik kita, membagikan dan menyampaikan kepada mereka apa saja hal yang ingin kita sepakati di dalam kelas. Nah, masing-masing kita berikan kebebasan. Misalnya kita persilakan peserta didik kita itu membuat 1 buah. Apa keyakinan, apa kesepakatan yang ingin dia patuhi misalnya. Setelah mereka membuat, maka kita suruh mereka maju ke depan, menempel, lalu kita Bapak Ibu guru menyimpulkan. Nah, kita simpulkan dari, karena kadang-kadang nanti ada yang mirip-mirip kalimat peserta didik kita itu. Jadi kita Bapak Ibu guru membuat dalam bentuk kalimat pernyataan universal tadi, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada pada poin sebelumnya tadi. Setelah itu maka anak-anak disuruh menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, setelah itu baru kita tempel di dinding kelas masing-masing. Nah, ini juga bisa dilakukan tidak mesti guru kelas, termasuk guru mapel. Sehingga mapel itu masuk ke dalam kelas sudah ada keyakinan dalam pembelajaran tersebut juga. Sehingga anak-anak kita nanti jarang akan ada masalah di dalam kelas kita dengan membuat keyakinan kelas tadi. Kita panggil saja, nah, apa keyakinan kelas kita? Dia ribut saja kita bisa bilang, nah, apakah sudah sesuai ya kelakuannya tadi? Pasti dia bilang, oh tidak Bu. Apa keyakinan mana yang sudah tidak sesuai? Dia katakan tadi, saya tidak disiplin Bu contohnya. Nah, jadi kita Bapak Ibu guru, mari kita membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Nah, semisalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, tetapi masih juga terjadi pelanggaran. Nah, sudah pasti ada pelanggaran. Nah, karena ada pelanggaran nantinya, maka kita pakailah istilah baru ini tadi, segitiga restitusi. Kami semua peserta pelatihan calon guru penggerak baru juga mendengar segitiga restitusi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah sudah pernah mendengar sebelumnya tentang ini? Belum ya. Jadi kita sama Bapak Ibu. Kami juga demikian sebelumnya.
baru pertama sekali mendengar istilah segitiga restitusi. Nah, pengertian dari segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita melakukan dialog dengan murid kita. Ada 3 tahap nantinya. Yaitu pertama, menstabilkan identitas. Di saat kita menemukan peserta didik kita mengalami pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang ada di kelas kita, maka pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas. Apa kata-kata yang perlu kita sampaikan kepada mereka? Yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan langsung, kamu ini, kenapa seperti ini? Jangan. Nanti anak semakin takut kalau kita marahi. Tetapi yang diharapkan adalah kita stabilkan dulu identitas. Tidak apa-apa, nak. Manusia semua tidak ada yang sempurna. Ibu dan bapak guru tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pasti pernah dilakukan. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Inilah kalimat-kalimat ajakan yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Nah, tetapi ada langkah selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini supaya meredakan emosinya dulu, sehingga anak itu dekat dengan kita. Inilah taktik kita dalam menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita tenangkan dia, baru kita validasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita mengatakan kepada anak tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini tahap validasi, kita tanya, mengapa kamu melakukan hal tersebut tadi? Mengapa kamu ribut tadi di dalam kelas? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas kemarin? Kita validasi dulu. Setelah kita mendapatkan jawabannya, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, kita mengatakan kepada siswa tersebut, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kita tanyakan pendapatnya dulu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah dia menjawab, dia memberikan keyakinan. Misalnya contohkan, apa keyakinan kelas kita? Contohnya ini kasus tidak mengerjakan tugas tadi. Nah, bagaimana seharusnya belajar dengan sungguh-sungguh, Bu? Jadi saya belum melakukannya. Bagaimana sebaiknya, Nak? Ya, saya akan belajar lagi, Bu. Tentu sebelumnya sudah ada validasi tadi. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas seperti di kelas saya kemarin itu, saya tanya, Nak, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Oh, kemarin Bu kami PA sampai malam, pulang malam. Jadi saya tidak mengerjakan tugas, saya sudah ngantuk. Nah, lalu mengapa tidak sore hari sebelum berangkat? Kita kan pulang jam 12, sorenya kerjakan tugasnya dulu, sehingga kalau ada malam hari kamu bisa mengikutinya. Nah, setelah kita memberikan pengertian kepada mereka, pasti mereka akan meyakini hal tersebut dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran tentang hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, jadi dari segitiga restitusi tadi, maka sebagai penutup adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian profesional dan kepribadian yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi amon. Nah, kita sebagai guru harus jadi amon atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional
pendidikan kita. Demikian penyampaian materi dari kami, dan jika ada satu saja tanggapan dari Bapak Ibu guru, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami persilahkan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas paparan tentang budaya positif yang akan diterapkan di masing-masing setiap satuan pendidikan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak Ibu Lase telah menyampaikan kepada kami tentang hal ini, sehingga sedikit banyak menambah wawasan kami tentang hal-hal positif yang akan diterapkan di satuan pendidikan. Jadi kalau kami melihat bahwa ini ada banyak tadi, termasuk kalau boleh Bu di slide berapa tadi itu, kami melihat di sana ada di slide pertama atau sekitar slide 4 itu dibuka. Lanjut lagi dulu, ada tadi perbedaan. Ya ini. Nah jadi mulai dari sini Bapak dan Ibu, jadi kalau kami melihat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kami melihat stimulus respon barangkali ini yang merupakan hal yang mau kita rubah, dan bagaimana supaya dia dapat menjadi budaya positif, maka itulah muncul yang namanya teori kontrol. Seperti halnya misalnya realitas kebutuhan kita sama, itu pandangan kita Bapak dan Ibu guru bahwa kebutuhan manusia itu sama. Nah sebenarnya kebutuhan masing-masing manusia itu, dan apalagi siswa, itu berbeda-beda. Jadi ini contohnya, dan ini sangat penting sekali. Dan termasuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan sebenarnya dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini sangat penting sekali ini, ya terutama dalam hal seperti apa yang diharapkan tadi di kurikulum yang baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ini perlu kita menerapkan yang namanya teori kontrol, yang merupakan paradigma yang baru, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya pemandangan orang tentang sesuatu itu berbeda-beda, tidak sama. Kalaulah misalnya menurut pandangan misalnya Bapak Jibwa, misalnya dia menilai misalnya sesuatu nilai 9, misalnya dia menilai sesuatu misalnya hasil karya, belum tentu menurut Pak Loli, bisa saja nilainya 5 menurut Bapak Loli. Jadi berbeda-beda. Dan seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak lagi baca satu persatu. Ini supaya dapat disesuaikan, diterapkan dalam hal kegiatan pembelajaran. Dan sekali lagi, ini hanya tadi ini yang bisa sempat kami lihat, dan bahkan tadi ada yang terakhir itu Bu, di slide terakhir. Ya, sangat penting sekali juga ini. Ya, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab
Jadi yang artinya ini kalau menurut kami Ibu berarti ini mempunyai nilai karakter sesuai dengan yang diharapkan di profil pelajar Pancasila. Jadi ini semua berawal dari pelaksanaan budaya positif di masing-masing setiap satuan pendidikan. Jadi barangkali hanya berupa tanggapan balik saja dan sekaligus penguatan. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Kami mengucapkan terima kasih tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami mengenai budaya positif ini. Semoga kita bisa melaksanakannya dalam pembelajaran kita di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita dapat menciptakan suatu budaya positif dan tentunya akan membuat anak-anak merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah setiap hari. Mari Bapak Ibu Guru, mari kita bergerak dan menggerakkan. Untuk itu, jika ada kekurangan kelemahan kami dalam penyampaian pada siang hari ini, kami mohon dimaafkan, dan terlebih kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami dalam menyelesaikan tugas ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Betul sekali. Nah, terima kasih ya jawabannya anak kami jawab yang baik. Anak-anak kami semuanya biasanya selama ini ada kita kenal yang namanya peraturan sekolah. Tetapi yang lebih bagus kalimatnya dikatakan dengan keyakinan kelas, atau istilah yang satunya adalah kesepakatan kelas. Apa artinya itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Adalah suatu kesepakatan antara guru dengan seluruh para murid atau siswa untuk dilaksanakan. Tentunya nantinya dengan adanya keyakinan kelas kita ini, maka siapa yang akan melaksanakannya? Kita semua, terutama anak-anak kami semua yang berada di kelas 4A. Kalian sekarang adalah kelas 4, jadi terkhusus untuk kelas 4A. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak kami setuju kalau kita membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita? Ya, baik. Sebelum kita mulai, anak-anak kami semua nanti, Ibu akan membagikan kertas dan kalian akan menuliskan apa saja hal-hal yang ingin kalian lakukan, hal yang ingin kita sepakati untuk bisa kita lakukan di dalam kelas kita. Nah, sekarang anak-anak kami bisa mulai memikirkan hal apa sajakah yang bisa kita sepakati nanti hari ini. Nah, tentunya apa tujuan pembuatan keyakinan kelas ini? Yaitu supaya anak-anak kami semua bisa belajar dengan teratur, terlebih hidupnya nanti bisa menjadi anak-anak yang disiplin. Nah, tentu disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Nah, segala sesuatunya itu dapat berjalan dengan baik jika kita mempunyai keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Anak-anak kami semua nanti akan menyadari bahwa ini ada keyakinan kelas kami. Jadi saya tidak boleh seperti itu lagi. Dengan membuat keyakinan kelas hari ini, kalian sudah tahu ini yang harus saya laksanakan. Tentu itu akan teringat dalam pikiranmu dan akan teringat dalam hatinya dan akan kamu laksanakan dalam kegiatan kita setiap hari. Bagaimana? Bisa dipahami, nak? Bisa. Baik, Ibu akan membagikan kertasnya. Nanti ada dua untuk laki
warna pink. Nah, jangan salah, nanti di sini ada kertas ini terlem, jadi jangan ditulis di belakang, tapi langsung di depan. Sehingga nanti kalau bisa kita menempelkannya langsung nempel seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Itu ya. Ini pernah. Jangan terbalik. Silakan bagi yang sudah mendapatkannya nanti akan segera mungkin silakan diisi apa menurutmu keyakinan kelas yang akan kita sepakati hari ini. Terserah. Sambung-sambung. Jangan balik ya, sudah edukasi. Nanti di situ kesalahannya. Ya, silakan dimulai. Ya, silakan ditulis. Ya, baik, bagi yang sudah siap, boleh maju ke depan untuk menempelkannya. Nah, bebasnya berapa buah saja boleh, terserah ya. Nanti kita sepakati meskipun kamu tulis misalnya sampai 10, tidak apa-apa. Nanti kita akan menyepakati mana yang akan kita sepakati. Nah, silakan. Sebentar lagi ya, kita tunggu teman-teman. Bagaimana? Ada yang sudah siap? Ya, silakan nak maju satu-satu yang sudah siap. Satu-satu, ayo maju. Silakan satu-satu tempelkan. Ya, di mana
Tadi kalian sudah menyerahkan semua ke depannya? Sudah. Ada yang masih belum? Tidak? Semuanya sudah menyerahkan. Baik, karena kalian sudah menyerahkan, maka Ibu akan membacakan hasil yang sudah kalian tulis untuk kita sepakati nanti apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, yang pertama, tidak boleh menyontek. Kalau menyontek itu masuk dalam kategori jujur. Ya. Nah, jadi kita tulis ya. Sepakat semua harus jujur di dalam kelas? Ya. Oke, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena itulah dengan giat belajar dan disiplin dalam 4A. Oke, 1, jujur. Tentu kalau jujur ini sudah masuk tadi seperti tidak menyontek saat ujian. Nah, yang kedua, tertib saat guru menjelaskan. Tertib. Tertib. Jadi kalau sudah tertib itu termasuk dalam istilah disiplin. Disiplin ya. Nah, selanjutnya saling menghormati. Bagaimana, setuju itu? Harus adanya saling menghormati. Oke, selanjutnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, itu termasuk ya? Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau mengerjakan tugas dari guru itu termasuk mandiri ya? Mandiri. Nah, selanjutnya tertib. Bermaksud tadi tertib. Disiplin sudah ada ya. Disiplin, berbagi, menyayangi, sopan, tanggung jawab, setia dan menolong. Artinya adanya saling menolong ya. Saling bekerja, toleransi, kerjasama, menolong. Nah, kemudian datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu termasuk dalam disiplin. Jujur, sudah ya. Berdoa sebelum jam pelajaran dimulai. Sepakat itu ya. Jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berikutnya adalah tertib, menyayangi teman, tidak berantem. Kalau tidak berantem itu termasuk dalam disiplin. Oke. Tidak makan es di dalam kelas itu termasuk disiplin. Mengerjakan tugas termasuk mandiri. Tenang di dalam kelas termasuk disiplin. Tidak makan jajan saat guru lagi menjelaskan termasuk disiplin. Oke, Ibu baca selanjutnya. Peduli, jujur, menolong termasuk apa itu? Disiplin. Jujur. Saling menghormati. Nah, kita bisa di sini ya. Menolong itu sama artinya mau bekerja sama.
bertanggung jawab. Tertib, jujur, berbagi. Berbagi itu menolong ya. Ada di sini. Ada ya. Itu sama dengan bekerja sama. Dan menolong juga termasuk dalam saling menghormati. Lalu tidak mengejek teman. Itu termasuk dalam saling menghormati. Tidak pilih kasih. Saling menghormati. Bertanggung jawab termasuk dalam bertanggung jawab ini banyak sekali, termasuk dia dalam kategori kejujuran, termasuk disiplin dan termasuk juga mandiri. Nah, selanjutnya sopan santun, menghormati guru saat bicara, tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas itu bagian dari disiplin. Saling menyayangi, nah termasuk dalam bertanggung jawab, bertanggung jawab itu termasuk dalam ya, kalau ada tugas sekolah dikerjakan, itu namanya sudah bertanggung jawab atau namanya mandiri. Kemudian menyapa. Nah, menyapa. Kalau kita menyapa teman termasuk dalam saling menghormati. Menolong, sudah tadi menolong. Tidak mengejek satu sama lain. Kalau tidak mengejek, saling menghormati. Tidak ribut di dalam kelas. Disiplin dia lebih tepat ya. Selanjutnya peduli terhadap orang lain. Kerja sama. Menghormati teman sudah, menghargai, jujur, menolong, tertib, sopan, peduli, tepat waktu, jujur, bertanggung jawab, berbagi. Tidak boleh berantem. Nah, kalau tidak boleh berantem apa itu? Disiplin. Melaksanakan piket. Ya, mandiri dan bekerjasama. Datang tepat waktu. Disiplin. Mengerjakan tugas. Lanjut ya. Tertib di kelas saat tidak ada guru. Disiplin. Sopan, saling menghormati. Bekerja sama pada teman. Jujur, berbagi. Kemudian sopan, peduli, jujur, belajar dengan giat, percaya diri. Nah, ini lagi belajar dengan giat. Kita situ juga kita sepakat itu. Belajar dengan tekun belajar atau istilahnya itu tekun belajar. Oke. Baik, dari yang sudah kita tuliskan ini maka kita sepakati bahwa keyakinan kelas 4A yang pertama harus anak-anak semua harus jujur. Jujur ini termasuk tadi kalau di dalam kelas sudah lonceng. Lalu tidak ada lagi yang pergi keluar-keluar, ya kan? Nah, itu termasuk kejujuran. Tidak menyontek di saat ujian, termasuk jujur. Tidak berbohong. Tidak mencuri. Ya, mencuri. Nah, itu
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sesudah belajar ini artinya setelah selesai semua nanti kalau pulang maka harus berdoa. Setuju dengan hal itu? Tenang, bekerja sama. Apa contoh bekerja sama? Ya? Bekerja sama. Kalau tugas piket, maka saling kerja sama. Yang ketujuh, belajar bahagia. Ada guru, tidak ada guru, tetap. Nah, bagaimana dengan kesepakatan ini? Apakah kalian setuju dengan hal ini? Kalau sudah setuju semua, maka ingat-ingatlah apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Terkhusus kelas 4A. Dan sekarang silakan maju ke depan untuk menandatangani. Nah, tulis namanya kecil-kecil lalu ditanda tangani. Enggak, tulis nama pendek saja. Ya, contohnya dikasih Jordan, kasih tanda tangan sehingga semua nanti. Baik, kita mulai ya dari Jordan. Iya. Benar aja, benar aja. Isi nomornya 1. Tangan dulu baru di bawahnya. Silakan ditandatangani. Oke, lanjut. Lanjut. Siapa berikutnya? Ya, maju. Penandatanganan keyakinan kelas kita. Ya, silakan lanjut. Ya, silakan ya berikutnya nanti. Albert juga. Silakan nak. Tangani Albert. Silakan Albert. Nanti dulu dikerahkan aja nanti. Oke, lanjut. Silakan, Stefani. Lanjut nak. Udah. Ya, lanjut. Silakan ditandatangani.
Silakan. Baik, siapa selanjutnya? Sekarang giliran nomor ini. Semuanya udah? Bawah? Sini? Ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Nah, lanjut. Ya, giliran berikutnya. Silakan. Sekarang siapa? Oke, lanjut. Baik, tinggal berapa orang lagi? Masih ada lagi ya? 2 orang lagi? Oke, silakan Nak. Semua bekerja kayak gini ya. Tenang ke Florida. Baik, kepada kita semua, anak-anak kelas 1 kata, kita bacakan sekali lagi yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Yang
untuk membentuk sebuah keyakinan kelas kita. Semoga anak-anak kami semua bisa melaksanakannya dan anak-anak kami semua nanti menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang disiplin. Nah, demikian dulu untuk pembentukan keyakinan kelas kita.